Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinita Inggriana, tim 3130026027 dari Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang polimorfisme. Untuk lebih jelasnya apa itu polimorfisme, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebelum kita beranjak ke pengkodingan polimorfisme, yang akan kita bahas ada 4, yakni pengkodingan polimorfisme tentang ekspresi wajah, yang kedua biodata mahasiswa, yang ketiga bentuk, dan yang terakhir adalah operasi bilangan. Apa sih polimorfisme itu? Pengertian dari polimorfisme sendiri, polimorfisme terbentuk dari 2 kata. Yang pertama poli dan morfisme. Arti dari poli sendiri yakni berarti banyak, dan morfisme berarti bentuk. Dalam ilmu sains, polimorfisme atau polymorphism adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies memiliki banyak bentuk serta tahapan atau stage. Prinsip tersebut diterapkan juga pada bahasa Jepang. Polimorfisme dalam OOP atau PBO merupakan sebuah konsep OOP atau PBO di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda. Meskipun namanya sama, maksud dari bentuk di sini adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Polimorfisme juga dapat diartikan sebagai teknik programming yang mengarahkan Anda untuk memprogram secara general daripada secara spesifik. Contohnya, kita memiliki 3 kelas yang berbeda, yaitu kelas kelinci, kucing, dan sapi, di mana 3 kelas tersebut merupakan turunan dari kelas hewan. Langsung saja kita ke pengkodingan yang pertama, yakni tentang ekspresi wajah. Di sini kita membuat package poly underscores, lalu untuk main kelasnya saya namai poly underscores, untuk kelas lainnya ada ekspresi wajah, gembira, marah, dan sedih. Untuk kelas main kelasnya ini berisi apa yang akan menjadi outputan dari program poly ini. Di sini ada ekspresi wajah, ekspresi sama underscore wajah, objek underscore ekspresi sama dengan new ekspresi wajah, gembira, sedih, marah. Di sini kita memakai 3 ekspresi, gembira, sedih, dan marah. Sama penulisannya. Setelah itu ada ekspresi wajah yang nanti di-uploadkan dengan array. Nah, untuk sistem adaptasinya sendiri, untuk printnya itu menggunakan ekspresi kurung 0 sama dengan array ekspresi 0 underscore response. Nah, response di sini ada kaitannya dengan kelas-kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu saja kita ke kelas ekspresi wajah, yang mana kelas ekspresi wajah ini responnya adalah macam-macam ekspresi wajah. Kelas gembira juga responnya yakni ekspresi gembira, kelas marah responnya ekspresi marah, dan kelas sedih responnya ekspresi sedih. Langsung saja kita coba run, maka hasilnya akan seperti ini. Ekspresi 0 itu berarti objeknya adalah underscore ekspresi, yang mana objek underscore ekspresi tersebut kelasnya dan ekspresi underscore wajah. Baik, untuk pembahasan yang kedua yakni tentang biodata mahasiswa, sama kita tetap menggunakan prinsip polimorfisme.
Di sini main kelasnya adalah biodata mahasiswa, kelas lainnya ada biodata, NIM, dan Prodi. Kita buat package-nya biodata ya. Untuk isi dari main kelasnya sendiri sama yakni untuk keluarannya nanti. Karena di sini kita menginginkan user mengisi sendiri namanya, maka kita buat import java.util.scanner. Ini fungsi dari scanner sendiri agar user dapat mengisi secara mandiri. Jadi tidak otomatis dari sistem, namun dari usernya yang mengisi sendiri. Habis ini untuk keluarannya akan disambut dengan program biodata mahasiswa dengan Java. Setelah itu untuk pengisiannya ada nama lengkap, NIM, dan program studi. Untuk outputan akhirnya yakni menampilkan dari yang sudah diinputkan tadi oleh user. Lalu apa fungsi dari dari kelas-kelas yang sudah kita buat tadi? Kita lihat di kelas biodata itu fungsinya adalah untuk memberikan respon di biodata mahasiswa. Dan NIM juga di respon NIM dan program studi untuk respon program studi. Selanjutnya kita coba run. Nah, ini untuk tampilan awal, yakni program biodata mahasiswa dengan Java. Langsung kita masukkan nama lengkapnya. Ini NIM-nya 31302027, kodenya sistem informasi. Maka ketika di enter akan keluar output seperti ini. Oke, berlanjut ke soal yang ketiga yakni tentang bentuk. Di sini main kelasnya saya kasih nama cetak gambar. Kelas lainnya ada bentuk, elips, lingkaran, dan segitiga. Di sini kita memakai 3 shape atau 3 bentuk, elips, lingkaran, dan segitiga. Untuk kelas mainnya sendiri sama berisi program keluaran. Jadi di sini public class cetak gambar, extend bentuk for bentuk objek sama dengan objek gambar, objek hapus. Nanti akan ada dua perintah yakni gambar dan hapus. Objeknya ada lingkaran, elips, dan segitiga. Ini untuk mencetak gambar atau hapus. Untuk masing-masing kelas berisi seperti ini. Bentuk di sini sebagai superkelas, sedangkan elips, lingkaran, dan segitiga sebagai subkelas. Langsung aja kita coba run. Hasilnya seperti ini, yang mana superkelasnya itu menggambar dan menghapus gambar, subkelasnya menggambar lingkaran atau menghapus gambar lingkaran. Begitu seterusnya sampai segitiga. Berlanjut ke soal terakhir, yakni operasi bilangan. Di sini, operasi bilangan saya membuat main kelasnya pada operasi bil underscore cetak. Di polimorfisme ini, fokusnya di kelas main itu untuk program keluaran, jadi cetak. Untuk programnya sendiri ada private void cetak total, operasi bilangan, objek operasi bil, objek, double A, double B, for integer I sama dengan 0, I kurang dari objek, length I plus plus. Objek I dot set A, objek I dot set B, setelah di set baru di get. Ini sepertinya kurang. Kita udah ada get J, maka kita juga harus set
C. Lalu di sini public certified main, kelas main, double E-nya 10,5, double B-nya 0,5. Operasi bilangannya ada jumlah, kurang, kali, dan bagi. Di sini untuk operasi bilangan bagi, setelah di set, baru di get. Sama, jumlah juga, kali juga, dan kurang pun sama. Perbedaannya adalah di protect double get C, yang mana di sini kita menuliskan rumusnya, gitu ya. Mau saja kita coba run. Ada kesalahan ini. Sepertinya ini tidak perlu di set ya. Nah, seperti ini. Karena tadi itu C di sini berfungsi sebagai variabel rumus ya. Jadi tidak perlu disetkan di awal sini. Jadi untuk set get C itu tadi hanya di operasi bilangannya. Jadi di operasi jumlah, kurang, kali, dan bagi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya, karena saya juga dalam proses belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami serta memberikan manfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.